Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini kita akan membahas soal kesetimbangan juga. Kalau pada kemarin kita membahas mengenai kesetimbangan KP, nah kali ini adalah perpaduan antara KP dan KC. Ya, ini adalah soal esai KSK. Nah, soalnya itu tidak begitu sulit, hanya saja harus menganalisis ya, harus menganalisis secara jelas. Oke, langsung saja. Gas H2S dan NH3 adalah gas pencemar yang di alam banyak dihasilkan dari degradasi anaerobik senyawa organik yang mengandung sulfur dan nitrogen. Yang pertama adalah tuliskan struktur dot elektron Lewis untuk H2S dan NH3. Oke, kalau ini tidak ada masalah ya. Nah, ini ada 6 poin struktur Lewisnya. Nah, kemudian kalau pada suhu 700 K Kelvin, gas H2S membentuk reaksi kesetimbangan ini adalah reaksi kesetimbangannya dengan Kp sekian, maka tuliskan pernyataan tetapan kesetimbangan Kp dari reaksi ini. Nah, termasuk satuannya. Oke, ini saya rasa juga tidak ada masalah ya, soalnya. Kemudian yang C, hitunglah Kc untuk reaksi NH3 dan H2S yang membentuk NH4HS ya pada reaksi yang ini juga pada 700 Kelvin. Ya, nah ini hubungan antara Kp dan Kc. Yang pasti kalau udah dapat Kp, Kc bisa kita hitung dengan suhu yang sudah diketahui. Oke, tidak ada masalah. Berikutnya, bila diketahui kesetimbangan, nah ini ada kesetimbangan soal kesetimbangan yang reaksi yang baru dengan disertai dengan harga Kp-nya. Kemudian kita disuruh menentukan nilai Kp untuk reaksi yang lain. Nah, ini kan kalau ada beberapa reaksi ada Kp-nya. Ini mungkin kita bisa hubungkan dengan yang di sini, maka Kp yang ini nanti akan dapat. Oke. Nah, maka langsung saja kita eksekusi yang nomor 1. Oke, tuliskan struktur Lewis dot ya. Dot itu struktur Lewis untuk H2S dan NH3. Dot ini adalah lambang dari elektron, tetapi dia titik. Nah, kalau dia yang silang, itu namanya adalah yang cross. Nah, kebetulan yang diminta adalah dot. Maka langsung saja kita mainkan di sini bahwasanya H itu elektronnya itu adalah 1, S itu 16, maka konfigurasinya ini 1 dan ini adalah 286. Elektron valensinya 1 dan ini 6. Maka untuk H2S yang pasti S-nya di tengah, hanya di kiri dan di kanan. Oke, elektron valensi atom ini adalah 1. Kita buatkan 1. Kemudian untuk ini kita samakan aja warnanya ya, biar cepat, biar tidak lama, tidak usah ganti-ganti warna. Nah, ini 6. 1 sudah digunakan untuk berikatan. Kalau H ngasih 1, pasti S ngasih 1. Maka sisanya tinggal 4. Oke, 2 di atas dan 2 di bawah. Sehingga ikatannya bisa kita buat seperti ini. Oke, ini terdiri dari elektron ya. Nah, inilah struktur H2S. Kemudian untuk NH3, N itu kalian bisa menggunakan tabel periodik ya. Tapi kalau udah anak olimpiade pasti hafal dong. N itu 7, H itu ya 1, maka 25, elektron valensinya 5 dan ini 1. NH3 berarti N-nya di tengah, H-nya di kiri, di kanan, di bawah, di atas juga terserah. Nah, tadi 1 ya. Nah, kalau H ngasih 1 juga pasti N ngasih 1 dong. Oke, sehingga sisa elektron N-nya adalah 2. Maka ini membentuk ikatan, ini ikatan, dan ini adalah struktur dot Lewis dari NH3. Oke, 6 poin untuk soal ini. Next kita lanjut. Nah, pada temperatur 700 Kelvin, reaksi kesetimbangannya adalah, ini ada suatu reaksi kesetimbangan, semua fasenya gas ya, diketahui Kp. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan pernyataan tetapan kesetimbangan. Ingat, pernyataan tetapan kesetimbangan berarti kita mau membuat persamaan tetapan kesetimbangannya. Nah, yaitu Kp, yang kita tahu Kp konstanta partial gas, yaitu tekanan partial produk per reaktan pada kondisi diagas pangkat koefisiennya. Maka dalam hal ini adalah P, tekanan parsial dari produknya adalah NH4HS. Ya, yang pasti kita harus buat satuannya karena lengkap dengan satuannya katanya. ATM per PNH3, satuannya adalah ATM. Kebetulan koefisiennya semua 1 ya, maka pangkat 1 dan PH2S ATM. Oke. Nah, sehingga
hasil sederhananya adalah P tekanan dari NH4HS per tekanan dari NH3 dikali dengan tekanan dari ZH2S ATM-1 ya. Nah, ini adalah satuan dari pernyataan konstanta kesetimbangannya. Oke, 2 poin untuk soal ini. Tidak ada masalah ya. Yang berikutnya adalah hitunglah KC. Nah, untuk reaksinya sama seperti tadi ya. Tadi KP-nya kita udah dapat nilainya, kita buat aja, KP di sini nilainya 3,1 kali 10 pangkat minus 4. Sudah ditentukan, kita mau menghitung nilai KC. Maka dalam hal ini langsung saja hubungan antara KP dengan KC, yaitu KP sama dengan KC dikali R dikali T pangkat delta N. Oke, nah maka langsung saja kita hitung nilai delta N-nya dulu. Delta N itu adalah selisih koefisien gas yang kiri dikurangkan yang kanan. Nah, berarti dalam hal ini adalah yang C ya. Nah, ini kita mengacu ke reaksi yang tadi ya. Ini adalah NH3 dan H2S. Nah, tadi reaksinya adalah kita buat aja di sini NH3 gas supaya nggak lupa ditambah dengan H2S gas menghasilkan NH4 HS gas. Nah, ini tadi ya. Jadi perlu diketahui ini tadi hitunglah KC. Kita mau ngitung KC untuk reaksi yang ini. Nah, untuk reaksi yang ini. Ini saya rasa salah tempat ya. Iya, ini salah tempat. Oke, maka kita coret aja. Jadi kalau misalkan kita lihat itu di reaksinya, ini salah tempat ya. Nah, ini untuk yang pertanyaan D. Ya, ini untuk pertanyaan yang D. Maka nggak apa-apa kita coret aja. Nah, nanti bisa kita cut lagi. Oke, kita fokus ke reaksi yang ini. Maka langsung saja koefisien yang sebelah kiri adalah 1 dikurangkan dengan jumlahnya yang kanan 2. Kanan kurang kiri berarti minus 1 ya. Maka kita masukkan KP-nya. KP-nya tadi adalah berapa? KP-nya tadi kita udah dapat nih hasilnya udah ditentukan ya 8,3 dikali 10 pangkat minus 3. Yaitu 8,3 dikali 10 pangkat minus 3. Oke, ini adalah nilai KP-nya. Maka kita masukkan langsung 8,3 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan KC yang ditanya. R 0,082, satuannya adalah liter ATM per mol Kelvin dikali dengan T. T-nya adalah 700 Kelvin ya, 700 Kelvin. Nah, R dan T-nya dikalikan pangkatkan dengan minus 1. Nah, minus 1 kan sama dengan per. Maka langsung dapat nanti nilai KC-nya adalah kita sulap jadi 477. Nah, itu adalah nilai KC. Oke, 3 poin untuk soal ini. Nah, kemudian kita lanjut yang D. Oke, yang D tadi ini ada kelanjutannya, yang ini ya. Bila diketahui kesetimbangan. Nah, N2 kita buat aja di sini diketahui ya. Untuk soal yang D ini dia nanya berapa kesetimbangan untuk reaksi yang ini, KP-nya berapa? Kalau diketahui suatu reaksi N2 gas ditambah kita buat lagi ya N2 gas tambah 3H2. Repot ya karena salah ditambah nggak apa-apa. 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Diketahui nilai KP-nya di sini adalah 3,1 dikali 10 pangkat minus 4. Ya. 3,1 dikali 10 pangkat minus 4. Jika, oke, nah jadi ini adalah pengulangan soal yang tadi salah tempat ya. Nah, jika diketahui adalah suatu reaksi ini, diketahui KP-nya sekian, maka berapa KP untuk reaksi ini? Oke. Maka ini seperti, kalau kita lihat seperti hukum Hess ya. Tetapi kalau pada kesetimbangan, nah kalau
reaksinya itu dikali dengan X, maka harga K-nya adalah dipangkatkan dengan X. Nah, begitu juga kalau reaksinya dibagikan dengan suatu bilangan X, maka harga K-nya jadi di akar pangkat X. Kemudian kalau reaksinya itu dijumlahkan, maka harga K-nya dikalikan. Nah, ini adalah poin untuk menghitung apabila ada suatu reaksi ditanyakan harga K-nya dari beberapa reaksi yang diketahui Kp-nya. Oke, maka kita, nah mau menghitung, langsung saja. Maka ini kita buat yang di bawah karena dia yang ditanya, berarti 2H2S, jangan lupa fasenya harus kita buatkan, gas ditambah N2, gas ditambah 3H2, gas timbang menghasilkan 2NH4, HS, gas. Nah, Kp-nya titik-titik. Oke, nah, jadi untuk mendapatkan Kp ini pasti adalah penjumlahan Kp dari beberapa reaksi. Nah, ini adalah reaksi yang diketahui. Kita lihat hubungannya di sini, ya. Dari reaksi ini mungkin belum kelihatan ya, tapi dari reaksi yang sebelumnya ada reaksi yaitu, nah ini dia, ya reaksi ini. NH3. Nah, kita dari reaksi yang pertama. Jadi sudah diketahui di soal selain reaksi ini ada reaksi yang tadi yaitu NH3 gas setimbang menjadi N2 gas ditambah dengan 3H2. Oke, sorry. Kita delete dulu ya. Oke, kita delete typo. Sebelumnya, untuk mendapatkan Kp dari reaksi yang ini, kita harus tahu dulu komposisinya, dan di sini ada NH4HS. Nah, ini kan yang diketahui. Sementara di sini tidak ada NH4HS. Tadi NH4HS ini itu ada di reaksi yang ini, ya, yaitu NH3 gas ditambahkan dengan H2S gas, hasilnya NH4HS. Oke, bisa kita geser slide-nya, kita buat aja di keterangannya, yaitu N diketahui ya, pada awalnya NH3 gas ditambah H2S gas setimbang menghasilkan NH4HS gas. Yang diketahui dari Kp-nya tadi berapa? Kp-nya tadi sekitar 8,3 dikali 10 pangkat minus 3 ya. 8,3 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, dari dua reaksi inilah kita mau menghitung nilai Kp ini. Maka seperti hukum Hess. Oke, yang pertama adalah H2S. Di sini H2S ada di reaksi yang kedua. Maka reaksi yang kedua kita pakai. Nah, tetapi di sini dia dikalikan dengan 2, maka semua dikali 2. Berarti 2NH3 gas ditambah dengan 2H2S gas setimbang menghasilkan kali 2, 2NH4HS gas. Nah, ingat kalau reaksi dikali 2, maka Kp-nya di pangkat 2. Berarti 8,3 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Oke, next. Nah, sekarang untuk yang reaksi pertamanya, maka dia juga harus dipakai. Nah, di sini kan H2S patokan kita. Nah, sekarang kita patokannya adalah si ini N2 ya. Nah, boleh yang ini. Nah, N2 betul ada di reaksi yang pertama, tetap ya tidak berubah. Maka kita salin aja langsung reaksinya, N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3. Reaksinya tetap tidak berubah, maka Kp-nya juga tidak berubah. Itu 3,1 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, kalau udah gini, Kp-nya jangan kita langsung dieksekusi. Kita pastikan dulu reaksinya benar. Oke, yang tewas. Kita kasih spidol yang berwarna berbeda.
yaitu hitam. Oke, kita tewaskan NH3, Nah, ada lagi? Nggak ada ya, semua udah sesuai. Oke, nah kalau begitu, sudah bisa kita lanjut nilai KP-nya. Nah, karena reaksinya dijumlah, maka KP-nya dikalikan. 3,1 dikali 10 pangkat minus 4, dikalikan dengan 8,3 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Nah, kalian bisa gunakan kalkulator. Dan hasilnya adalah 2,1 dikali 10 pangkat minus 8. Oke, bagaimana? Nah, ini soalnya sebenarnya adalah soal yang gampang, tetapi kalian harus teliti di sini. Harus bermain dengan waktu. Dan untuk ini ada 5 poin. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Next, kita akan sambung ke materi yang selanjutnya.